Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Gustika dari Universitas 11 April Sumedang Fakultas Teknologi Informasi. Di video singkat ini saya akan menjelaskan mengenai virtual memory, interupsi, CPU utilization, response time, waiting time, turnaround time, throughput, monoprogramming, dan multiprogramming. Pertama-tama, virtual memory. Apa itu virtual memory? Virtual memory adalah teknik dalam sistem komputer di mana bagian dari ruangan penyimpanan pada hard drive digunakan untuk penyimpanan data yang seharusnya disimpan di dalam RAM. Jadi dalam virtual memory itu, virtual memory memberikan ilusi kepada program-program komputer bahwa mereka memiliki akses ke ruangan memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya tersedia dalam RAM fisik. Sistem operasi menggunakan mekanisme paging atau segmentasi untuk memindahkan data antara RAM dan ruang penyimpanan virtual, yang dapat membantu mengelola penggunaan memori dengan lebih efisien dan mendukung eksekusi program yang lebih besar daripada yang dapat ditampung oleh RAM saja. Berikut adalah beberapa fungsi virtual memory. Selanjutnya adalah interupsi. Interupsi atau interrupt adalah suatu mekanisme dalam sistem komputer di mana proses normal eksekusi suatu program atau instruksi dihentikan untuk sementara untuk memberikan perhatian kepada peristiwa atau kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera. Ada dua jenis utama interupsi itu. Yang pertama itu hardware interrupt atau interupsi perangkat keras. Interupsi perangkat keras ini diperintahkan oleh perangkat eksternal seperti tombol keyboard mouse yang ditekan sinyal dari mouse atau sinyal dari perangkat keras lainnya. Interupsi perangkat keras memaksa CPU untuk menghentikan eksekusi normalnya dan menanggapi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah interupsi perangkat lunak atau software interrupt. Interupsi perangkat lunak diperintahkan oleh perangkat lunak atau program yang berjalan. Ini dapat mencakup sinyal kesalahan, permintaan layanan sistem, atau perubahan status proses. Perangkat lunak dapat memicu interupsi untuk meminta perhatian CPU. Nah, jadi fungsi dari interupsi ini adalah salah satu cara agar komputer untuk merespon pada suatu peristiwa atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian CPU tanpa harus terus-menerus memeriksa status perangkat atau kondisi tersebut. Jadi interupsi itu memungkinkan sistem untuk merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang berasal dari luar CPU, seperti input dari perangkat keras atau sinyal dari perangkat luar. Dengan menggunakan interupsi juga, sistem dapat mengelola perangkat keras secara lebih efisien karena CPU tidak perlu terus-menerus memonitor semua perangkat untuk suatu kondisi tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses interupsi. Selanjutnya adalah CPU utilization. CPU utilization atau pemanfaatan CPU adalah ukuran sejauh mana CPU digunakan atau sibuk dalam menjalankan tugas-tugas tertentu pada suatu periode waktu tertentu. CPU utilization itu memberikan gambaran tentang seberapa efisien CPU itu digunakan. Tingkat pemanfaatan yang tinggi dalam CPU dapat menunjukkan bahwa CPU bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga dapat menunjukkan kemungkinan overloading jika mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Sebaliknya juga, tingkat pemanfaatan yang terlalu rendah dapat menandakan bahwa CPU tidak digunakan secara efisien. Monitoring CPU utilization adalah salah satu aspek penting dalam manajemen kinerja sistem komputer. Ini membantu administrator sistem dalam mengidentifikasi potensi bottleneck, merencanakan peningkatan kapasitas jika diperlukan, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Berikut adalah keuntungan mengoptimalkan CPU. Selanjutnya adalah response time. Response time atau waktu respon adalah interval waktu yang berlalu antara suatu permintaan atau perintah yang diberikan kepada sistem dan saat sistem memberikan respon atau hasil yang sesuai. Waktu respon itu memiliki pengaruh yang signifikan baik kepada user atau sistem itu sendiri, terlebih lagi kepada user. Semakin cepat sistem memberikan respon terhadap input atau permintaan, semakin responsif juga dan memuaskan pengalaman user itu. Dan dampak kepada sistem itu berupa respon yang cepat menunjukkan efisiensi yang lebih baik dan tidak menghabiskan waktu yang lama untuk memproses. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi waktu respon. Selanjutnya adalah waiting time. Waiting time atau waktu menunggu adalah interval waktu di mana suatu proses, tugas, atau pekerjaan harus menunggu sebelum dapat dilanjutkan atau diselesaikan.
Dalam pengolahan data, waktu menunggu itu bisa terjadi dalam berbagai situasi dan pemahaman tentang konsep ini dapat berkaitan dengan proses, antrean, atau sumber daya yang tersedia. Berikut adalah salah satu penyebab waiting time dalam komputer. Yang pertama itu biasanya dalam sistem operasi. Yang kedua adalah antrean dalam pekerjaan atau tugas. Yang ketiga adalah akses sumber daya yang terbatas. Selanjutnya adalah turnaround time. Turnaround time adalah total waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses, mulai dari saat dimasukkan ke dalam sistem hingga selesai dieksekusi dan menghasilkan output. Turnaround time mencakup waktu antrian, waktu pemuatan, waktu eksekusi, dan waktu penyelesaian. Berikut adalah salah satu cara mempersingkat turnaround time. Selanjutnya adalah throughput. Throughput adalah jumlah tugas atau pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam sistem jaringan, throughput mengukur kapasitas atau efisiensi sistem dalam menangani dan menyelesaikan tugas-tugas. Berikut adalah strategi untuk meningkatkan throughput. Dan yang terakhir, monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming dan multiprogramming adalah dua pendekatan dalam manajemen eksekusi tugas atau program dalam suatu sistem komputer. Jadi, monoprogramming dan multiprogramming adalah salah satu cara komputer mengeksekusi suatu tugas atau program dalam suatu sistem komputer. Untuk perbedaan antara monoprogramming adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan. Keuntungan monoprogramming itu adalah kesederhanaannya untuk diimplementasi dan tidak ada persaingannya untuk sumber daya karena ringan sekali. Untuk kekurangannya sih ini, penggunaan sumber daya tidak efisien karena hanya sendiri gitu yang mengerjakan tugasnya. Dan seperti tertulis, responsivitasnya gini cenderung lambat karena hanya satu tugas yang berjalan seperti tadi. Nah, untuk keuntungan multiprogramming itu adalah meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dan dengan menjalankan beberapa tugas atau tugas secara program secara bersamaan. Karena tugas atau program itu berjalan secara bersamaan, jadi komputer itu tidak menjalankan satu tugas saja, melainkan bermacam-macam tugas sekaligus. Karena itu juga responsitivitas sistemnya itu meningkat karena ada kemampuan untuk beralih antara tugas-tugas yang aktif. Jadi kayak mencari yang diprioritaskan yang mana dulu gitu. Nah, untuk kekurangannya ini diperlukan manajemen sumber daya yang sangat kompleks dan potensi terjadinya konflik atau interferensi antara tugas-tugas yang berjalan. Yang terakhir adalah kontribusi kedua ini kepada penggunaan sumber daya komputer. Monoprogramming ini sumber daya dialokasinya sebenarnya untuk satu tugas saja ya, jadi tidak terlalu berat ya. Nah, untuk multiprogramming itu memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Jadi jika suatu tugas berjalan menggunakan sumber daya 1 atau kosong, CPU dapat beralih ke tugas lain yang siap dieksekusi. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Sekian dari video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.